jadi ayo kita bicara mengenai siapa itu salesman yang hebat. Ya. Setiap dari kita yang memang profesinya sales, ataupun yang bukan profesinya sales, setiap hari sebenarnya masuk ke dalam situasi-situasi penjualan dan negosiasi. Untuk itu saya pikir kita bisa sepakat ya. Semua pria yang sudah menikah pasti tahu hal ini. Ya, jadi ketika mau melamar istrinya misalnya, itu kan sebenarnya menjual diri sendiri ya, agar bisa diterima oleh siapa? Oleh istrinya. Kadang-kadang istrinya terima, keluarganya nggak terima. Ya harus menjual lagi dirinya kepada keluarga. Ya jadi ini memang dalam setiap tahapan kehidupan kita sebenarnya ada banyak sekali situasi-situasi transaksi atau sales yang kita hadapi. Ya karena itu memang skill-skill seperti ini ya akan sangat bermanfaat baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, seperti tadi kata Mbak Ike juga, ya kita jadikan ini interaktif. Ya silakan dipergunakan chatroom-nya. Kalau ada yang mau berkomentar atau ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan dulu di chatroom. Bahkan kalau ada yang mau langsung resign, ya silakan juga kalau situasinya tepat. Nanti kita bisa dengar pertanyaan atau komentarnya, ya. Kira-kira begitu ya. Setuju Pak Wayan? Ya ada Pak Yonda, ada Maya. Wah ramai sekali sore hari ini ya. Oke, baik. 8 ciri salesman hebat. Ya. Pertanyaan pertama saya ya adalah begini. Ya boleh dijawab ya silahkan di chatroom-nya juga saya mau lihat. Menurut sobat, siapa salesman terhebat di dunia? Ya tentu ini jangan diplesetkan ke yang lain-lain. Kita bicara memang orang yang profesi sales ya, orang yang menjual, orang yang punya produk. Nah menurut sobat, siapa salesman terhebat di dunia? Oke, Pak Eka, luar biasa jawaban Joe Girard. Siapa dia ini ya? Pertanyaan bagus nih ya. Joe Girard. Saya setuju. Oke. Pak Asep bilang ibu saya. Saya juga setuju. Pasti di dalam kehidupan kita, dari pengalaman yang kita hadapi, orang-orang kita temui, informasi dan referensi yang masuk membuat kita memiliki satu gambaran. Ya. Oke. Pak Raino menjawab Joe Girard. Abang Randy menjawab saya. Dan Denny Saputra mau jawab Denny Saputra. Ya, saya setuju diri sendiri. Oke, kecuali ada 3 menjawab Elon Musk. Oke, ya. Saya percaya bahwa setiap dari kita memang harus punya cita-cita. Memang harus jadi yang terhebat. Saya setuju. Nah, tetapi di dalam sejarah ada beberapa orang yang memang sering dikatakan sebagai salesman yang sangat hebat sekali. Ya, yang di luar kita. Yang bahkan di luar Indonesia. Nah, siapa saja? Ya, ada sebagian orang mengatakan adalah Doraemon. Ya. Kenapa Doraemon? Karena dia berasal dari masa depan. Ya, dan sesuai katanya, saya sudah melihat, jadi tinggal percaya aja sama dia, gitu ya. Tapi tentu 2 hal. Yang pertama adalah Doraemon tidak nyata. Ya, jadi ini hanya fiksi. Dan yang kedua, itu adalah ini. Bahwa sekalipun Doraemon datang ke tengah-tengah kita dan lalu menjual satu produk begitu, belum tentu juga laku. Ya tergantung apa? Tergantung pada skill penjualan dari
Doraemon sendiri. Ya, apakah Doraemon udah pernah ikut training sales atau belum? Ya, tapi ini satu lelucon ya rekan-rekan sekalian. Ada orang mengatakan bahwa salah satu salesman terhebat di zaman ini adalah Steve Jobs, ya almarhum. Ya, apakah ada yang setuju? Ya karena apa? Karena dia bisa menjual. Wah banyak sekali. Kalau dibilang dia menjual produk, wah produknya memang sekarang dipakai oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Ya perusahaannya sudah menjadi perusahaan yang begitu ternama. Ya dan saya percaya ya di sini di tengah-tengah kita juga pasti nih ya ada pengguna-pengguna produk dari Steve Jobs ini yang kata orang kalau bukan dia yang menemukan dan bukan dia yang menjual, belum tentu Apple bisa sesukses seperti sekarang ini. Ya, setuju, setuju. Ayo. Oke, jadi ini ya. Selain itu, Steve Jobs juga pernah dan bisa menjual satu ide, bukan cuma produk, tapi satu ide bahwa apa? Bahwa orang-orang seperti kita ya itu bisa memiliki akses ke perangkat yang bisa memberikan informasi yang paling luas. Pada zamannya itu sesuatu yang rasa-rasanya tidak mungkin ya karena komputer masih belum dikenal dengan nama personal computer ya masih mainframe tapi ini Steve Jobs atau tadi beberapa juga kalau bicara mengenai salesman biasa bicara mengenai duit ya ada yang namanya Jordan Belfort. Jordan Belfort ini mungkin banyak yang nggak kenal wajahnya ya tetapi dia pernah dibuat film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio ya kalau itu pasti kenal namanya ya jadi Leonardo DiCaprio pernah memainkan film yang di mana dia memerankan Jordan Belfort. Siapa Jordan Belfort ini? Jordan Belfort ini adalah satu orang penjual produk investasi. Ya, di mana kesuksesannya dia itu membawa dia itu menjadi salah satu orang yang paling terkenal pada masanya di Wall Street dan teknik menjualnya itu juga menjadi satu pembahasan legendaris. Sampai dia menulis buku tuh, The Way of the Wolf. Ya, bagi yang berminat mungkin boleh membeli. Ya, jadi dia juga adalah salah seorang maha guru di sales. Ya, ini kedua. Ya, bisa Steve Jobs, bisa Jordan Belfort. Ya, dan saya sangat salut sekali ya rekan-rekan sobat di sore hari ini tadi ada beberapa yang menyebut nama Joe Girard. Wah, ini juga nih. Ini juga adalah salah satu legenda ya di dunia penjualan. Ya dia ini adalah pemegang rekor. Rekor apa? Guinness Book of World Records. Jadi bukan cuma muri, ini sedunia. Ya, dan dia pemegang rekornya 5 kali berturut-turut apa? Sebagai penjual mobil terbanyak di dalam 1 tahun. Ya sama, kemudian di usia tuanya dia juga menjadi penulis buku dan menjadi seorang sales guru. Ya jadi luar biasa ya. Orang-orang ini memang luar biasa sekali. Ya, dan ini boleh pantas yang manapun pantas disebut sebagai sales terbaik di dunia. Oke, nah pertanyaan saya 1 atau 2 pertanyaan tambahan sebelum kita lanjut. Menurut rekan-rekan, nah ini boleh dibantu jawab nih ya. Benda apa sih yang dijual yang bisa membuat seseorang dinobatkan sebagai salesperson terbaik di dunia? Ya, menurut sobat, ya silakan bantu jawab di chat room ya. Menurut sobat, benda apakah yang bisa membuat seseorang dinobatkan sebagai salesperson terbaik di dunia?
Oke, ada yang menjawab semua benda. Ya, ada yang menjawab mobil, ada yang menjawab mimpi, ya, ada yang menjawab gadget, ada yang menjawab emas ada banyak nih emas nih, ya. Oke, ada lagi satu atau dua jawaban lagi? Network, oke, ya, rumah dan tanah, ya, memang rumah dan tanah sekarang sudah mulai kembali ya. Kebutuhan, oh menarik, diri sendiri, ya jasa. Oke, luar biasa jawabannya ini menandakan ya rekan-rekan yang ada di sini. Oh, circle, luar biasa. Yang membuat memang menandakan rekan-rekan ini di sini nih adalah senior nih dalam dunia penjualan. Oke. Nah, jadi semua jawabannya tentu tepat, ya. Tapi jawaban pertama ini sangat menarik. Jawaban yang paling pertama saya terima di chat room saya itu dari Bapak Reno Putra. Oke. Di mana Pak Reno Putra boleh reset? Oh ada, tapi belum kelihatan wajahnya. Ya, Pak Reno Putra menjawab begini. Semua benda, asal dia bisa jual ya, semua benda bisa menjadikan dia sebagai salesman terbaik di dunia. Kira-kira gitu ya Pak Reno, bener ya? Oke, ya Pak Reno belum menjawab, tapi kira-kira saya rasa begitu. Nah, karena itu saya pengen ajak rekan-rekan sekalian menyaksikan sebuah video. Ya, jadi ayo kita lihat video ini bersama-sama. Video ini dalam bahasa Inggris dan omongannya memang sangat cepat, tapi ada terjemahannya. Jadi kita coba ikuti aja sama-sama ya. Tidak terlalu panjang, kira-kira 5 menit videonya. Nah, ini biar kita jadikan satu pembelajaran buat kita semua ya. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, apakah sudah tampil videonya? Oke, boleh seseorang bantu di chat room, apakah sudah tampil videonya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Saya akan putarkannya untuk kita semua. Oke. Just come up here. I want to show you how this works. Come on. Okay. This is a courtesy. That's all it is. I won't ask you for money. Saves me shouting. Use the eye at the side. Use your thumb as a stop. Pull it towards your thumb, and you make 5 cuts in a carrot. You can all do this. You hold it in the other hand, and you've got those lovely carrot sunflowers. You do that for the kids. They'll eat their veggies. I'm loving it, carrots. When you peel a potato, it doesn't matter right-handed, left-handed, like a politician underhand. All you take off that potato. Any other fruit and vegetable is a thin layer of skin. You've got no waste. You do it record time. You know when you peel a pineapple with a knife, you leave all the bits behind. Use the eye, you pull the bits out the pineapple. Use the same eye, you're going to make really good French fries. You know why they're so good? They've got 3 sides, not 4. That's how the French make them. They use less oil and they cook quicker. And if you want to make them taste great, you leave the skin on the potato. You don't peel it, you wash it. Cook them like that with the skin on. And if you cook these yourself without trans fat, you wash them down with red wine, you'll never die, you'll live forever. Hold it in the other hand, it's another machine. That's a mandolin slicer. You let those slices go into hot oil and watch them go brown. You're going to love the chips. You hit that bar every time, and because you've got a very sharp moving blade, you get a clean, thin slice every time. You couldn't slice a potato like that with one of these things. You'll slice cucumber for cucumber salad. It'll come out as thin as that. Now my machine is so gentle, you'll peel asparagus without breaking the tip. I know this is a carrot. You want to see how easy? Pull the handle. Hold it to the side like this. Look at that. Go on, do it again. You've never used a peeler sharp. I'll show you how you do this and they're yours. Takes a few seconds. First you peel the carrot and then you slice it. Now when you slice, you don't hold the carrot up in the air like when you peel. You put the carrot down on a hard surface.
You press harder than when you peel. So the slices come out twice as thick as the peel. You'll slice hard Italian cheese the same way. You can't slice cheese as thin as this with a knife. Now you put those slices together like a pack of playing cards. You can all do this. You stack them one on top of the other. There's no trick, there's no skill, but you must use at least 6 slices. Don't take a shortcut and try it with one, it won't work. You fold the slices over. Hold the loose ends in one hand. You run the machine across the top. Now you can really see how sharp it is. Only a very sharp knife will do this. This is a true test of sharpness. Because anything less sharp will just tear it and break it. They're made in Switzerland, they're not made in China. They're made of stainless steel, they cannot rust. They're dishwasher safe, and I promise you they never need sharpening. And if anyone thinks that's a special one, you can have that one, I'll use another one. They're $5 each, they're worth every penny. They last a lifetime. You get 2 for 10. If you buy 4 for 10, a lot 2, you get 1 free. Now why would anybody want 5 peelers if it lasts a lifetime? Friends. Because you've got 4 friends, that's why. You've got Thanksgiving coming up, you've got all the holidays, you're not only saving money, you save a lot of time looking for gifts. How many? 2. What's 5? That's a way to buy. Let me give you a bag to put them in. 15 years I've been selling the same thing. 1994 I was in the Daily News. You only want 1, you've got no friends like me. There you go. 1 for 5, 5 for 20. 15 years selling the same thing. 1994 you want 2. 1994 I was in the Daily News. 3 years ago Vanity Fair. Julie Roberts on the cover of me in the middle. 1 for you. The best $5 you'll ever spend. They're not cheap, you're not buying them because they're cheap. You buy them because they're good. Got the 5. That's the way to buy them. Listen, when you buy 5 of these and you give them away as gifts, they're not going to be offended because they only got a peeler. They're going to be delighted to get the best peeler in the world. That's what it is. And they're going to think of you every time they go in the kitchen. And you're giving them something they can't buy in any store. 1 for you. They don't sell them in the store. There you go. In fact, you can't buy anything in any store in this country that's made in Switzerland for $5. If you found a packet of toothpicks made there, it costs you more than $5. The Swiss Army knife is nearly $100. They don't make cheap things in Switzerland, they make good things. You're not buying these because they're cheap, you're buying because they're good and they work. Oke, ya, sedikit panjang, ya 5 menit videonya tadi. Tapi itu adalah mungkin video amatir, ya orang di jalan merekam, ya, yang mungkin kita belum pernah lihat. Ya. Dan video itu bicara tentang siapa? Ya. Video ini berbicara mengenai Joe Ades. Ya, nah, silakan kalau ada kesempatan, ya silakan di Google, ya atau dicari di YouTube. Hampir semua materi atau bahan-bahan yang tersedia online mengenai Joe Ades menuliskan dia adalah salah satu salesman terbaik di dunia yang pernah ada. Bahkan pernah diliput oleh berbagai media-media eksklusif di Amerika sana. Ya, dia seorang keturunan Rumania, dan apa yang dia jual? Yang dia jual adalah benda ini. Sebuah benda untuk mengupas, mengiris kentang. Ya, jadi persis seperti tadi kata rekan kita, bahwa apa? Bahwa tidak pengaruh produknya. Sebuah pengiris kentang, barang yang sama, yang dia jual selama 30 tahun, hanya satu item, bisa menjadikan dia sebagai salah satu salesman terbaik di dunia. Nah, jadi kita akan lihat beberapa hal dari video tadi, dan kita akan terapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ini sangat menarik sekali, ya rekan-rekan sekalian. Tapi mari kita
terlebih dahulu lihat beberapa fakta. Karena ini orang yang sangat menarik sekali, Joe Ades ini. Ya, dia menjual di pinggir jalan. Dia menjual pengiris kentang seharga $5 di pinggir jalan di New York selama lebih dari 30 tahun. Jadi apa yang bisa kita lihat tentang dia? Satu, itemnya hanya satu. Barang yang sama setiap hari, tempat yang sama selama 30 tahun. Dan apa hasilnya? Ya, dia menghasilkan setara dengan $400.000 per tahun dari penjualan produk tersebut. Yaitu setara dengan menjual 200 produk per hari. Ya, ini beberapa fakta menarik mengenai Joe ya. Di akhir hidupnya, dinilai kekayaan yang dia miliki itu setara dengan $6 juta. Ingat, dia meninggal di tahun 2009. Jadi lebih dari 12 tahun yang lalu. Dia memiliki net worth sebesar kira-kira $6 juta dari menjual satu item seumur hidupnya. Dan dia menjalani kehidupan yang cukup mewah, setiap hari mendatangi hotel dan klub terbuka untuk makan malam selesai dia bekerja, ya untuk bersantai. Dan ini hotel yang paling sering dia kunjungi, masih ada sampai sekarang. Hampir setiap hari dia mengunjungi tempat ini untuk mendengarkan musik, permainan piano, dan minum champagne. Tempat yang mungkin banyak di antara kita juga tidak bisa datang setiap hari nih. Ya, tapi dia menjual pengiris kentang, ya, dan dia bisa untuk tinggal di tempat seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Layar saya ada masalah kah? Sudah oke, Pak. Tadi Oke. ada Windows yang terbuka. Baik, oke. Ya. Beberapa fakta tambahan ya tentang Joe Ades sebelum kita belajar ya dari dia ya. Dia pernah diliput oleh berbagai media kenamaan Amerika Serikat, ya, seperti Vanity Fair. Dia pernah masuk ke dalam berbagai acara televisi, ya karena itu dia bisa mendapatkan julukan sebagai salesman terbaik di dunia. Tempat tinggalnya adalah di sebuah apartemen 3 kamar di Park Avenue, salah satu area paling mahal di Amerika Serikat. Dan saya mencari tahu sedikit informasi mengenai ini. Hari ini harga apartemennya berkisar sekitar 3,5 juta US dollar. Ya, apartemen yang dia tinggali bersama dengan istri keempatnya. Jadi dia pernah cerai 3 kali sebelumnya. Nah, ini adalah rumahnya. Dan dia tidak punya pabrik, ya. Dia bukan seorang produsen, dia tidak memiliki kantor, dia tidak punya karyawan, ya, dia punya 1 orang anak, ya. Dia hanyalah seorang sales sejati dan menjual produknya dari orang ke orang. Ya, inilah Joe Ades gitu. Nah, dari video-video yang kita bisa kumpulkan, salah satunya adalah yang rekan-rekan lihat tadi, ada beberapa hal. Ya, saya pikir saya bagikan kepada kita semua untuk bisa membantu kita bekerja menjual lebih baik di tahun 2022 ini. Ya, tapi sebelumnya, ya kalau boleh di reaction masing-masing coba munculkan tepuk tangan atau munculkan jempol atau munculkan raise hand supaya saya bisa tahu rekan-rekan semua masih bersama dengan saya di sini. Oke, masih ya. Thank you Pak Erwin. Baik, thank you. Oke, thank you Bu Yuni, thank you Pak Umar. Ya, oke. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Apa yang kita bisa pelajari sama-sama dari video singkat 5 menit tadi, tetapi yang adalah merupakan kehidupan daripada seorang Joe Ades. Ya, 8 ciri sales hebat versi Joe Ades. Yang paling pertama adalah menguasai produk dengan sempurna. Oke, saya tahu. Begitu saya ngomong menguasai produk dengan sempurna, ya rekan-rekan udah pasti akan bilang begini, oh saya udah tahu, gitu ya. Ini sih memang sesuatu yang kita udah kuasai lah. Ya saya yang kerja di
otomotif saya bisa jelasin mengenai mobil yang saya jual, saya kerja di leasing, saya bisa jelasin mengenai produk yang saya punya, bunganya berapa, tenornya berapa lama, saya kerja di bank, saya menjual emas, tadi ada yang jual emas ya. Saya tahu produk saya yakin itu yang ada di dalam pikiran kita semua kalau kita adalah seorang sales. Tapi Joe Adès bukan cuma mengetahui produknya, tetapi dia jauh lebih dalam daripada sekedar mempunyai product knowledge. Yang pertama adalah apa? Ya boleh sambil mencatat ya, rekan-rekan sekalian silahkan kalau mau mencatat. Yang pertama adalah dia mengenal dengan baik spesifikasi dan detail produk yang ada. Oke, mungkin rekan-rekan bilang, ya itu kan cuma satu produk, ya itu kan cuma pengupas kentang, gitu ya. Baik, saya setuju, saya terima ya. Tapi yang kedua adalah dia bisa menceritakan pengalaman pribadinya menggunakan produk tersebut. Nah ini yang menarik. Ya, berapa banyak dari kita sebagai seorang sales, ya kita juga adalah advokat, kita juga adalah pecinta, kita juga adalah fans nomor satu dari produk yang kita jual. Berapa banyak? Ya, melihat Joe, ya kita sebagai tenaga pemasar, kita harus jadi the number one fans untuk produk yang kita jual. Kalau kita ada seorang sales otomotif, merek yang kita jual adalah merek yang paling kita banggakan. Mobil kita, mobil keluarga kita, mobil saudara kita, bahkan mungkin mobil anak-anak, mobil teman-teman yang kita rekomendasikan harus berasal dari merek kita. Ya, kalau kita menjual produk-produk peralatan tertentu, itu adalah the best in the world. Kepercayaan, keyakinan seperti itu harus kita miliki sebagai seorang tenaga pemasar mengenai produk. Bukan cuma pengalaman pribadi, bukan cuma kebanggaan, tapi juga kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya, plus kelebihan dan kekurangan dari produk pesaing. Perhatikan bagaimana sepanjang 5 menit itu Joe Adès selalu menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pisau biasa dan apa yang bisa dilakukan oleh pengiris kentang yang dia miliki. Sampai sana, mungkin rekan-rekan ada sebagian yang berpikir, oke, saya juga udah menguasai hal tersebut, gitu ya, it's fine, gitu. Nah, satu tambahan lagi adalah apa? Adalah dia bisa dari produknya itu, ya nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini, dari produknya dia bisa melihat dan menerjemahkan produk menjadi solusi bagi orang yang datang dan melihat di sana. Nah, itulah satu kelebihan luar biasa. Ya, dia bisa menerjemahkan produk menjadi solusi bagi orang yang datang. Sehingga apa? Sehingga kalau kita perhatikan di beberapa video mengenai Joe Adès yang lainnya, nanti ada suara-suara di belakang tuh yang berkata-kata seperti, oh ya benar-benar saya pernah beli salah satu barangnya. Ya, dia bisa mendapatkan apa? Testimoni dari orang-orang yang menggunakan produk ini juga. Ya, jadi yang pertama, kuasai sedemikian rupa produk yang kita jual sampai apa? Sampai kita meresap, sampai kita bisa pergunakan tangan kanan, tangan kiri, kita bisa mengiris apapun dengan produk yang kita jual itu. Seperti apa? Seperti tadi dicontohkan oleh Joe. Yang kedua, ya rekan-rekan sekalian, ya sebelum masuk saya ada satu video di YouTube channel Track Pro yang berbicara mengenai pentingnya product knowledge. Silahkan dikunjungi untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh mengenai alasan pentingnya product knowledge. youtube.com/C untuk channel _Track Pro. Ya silakan, ada linknya nanti di chat room juga. Saya lanjutkan. Yang kedua, Joe Adès. Yang dia lakukan, dia memberikan sebuah pertunjukan. Apa gunanya memberikan pertunjukan seperti itu? Karena dia membangun hubungan dengan calon pembeli. Dia bukan hanya meletakkan produknya, ya, lalu dia berharap ada yang datang dan membeli, tapi dia memanggil orang, ya,
Dia memanggil orang. Ada orang yang di sana sedang mau foto dia, dia panggil datang ke sini. Dan lalu dia panggil orang lain lagi. Dia membangun hubungan dengan orang-orang, dengan para calon pembelinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika dia membangun hubungan ini, yang sangat menarik adalah apa? Dia menggunakan banyak cara. Salah satunya humor. Dia bilang bisa dipakai dengan tangan kanan, bisa dipakai dengan tangan kiri, bisa juga dipakai oleh politikus yang tertangkap tangan. Ya, kira-kira begitu terjemahannya. Ya. Kemudian, yang sangat penting adalah dari cara dia berkomunikasi. Perhatikan satu hal. Semua orang yang melihat dia tahu dia adalah seorang sales. Kita yang bekerja sebagai sales, kita tahu apa? Kadang-kadang, saya harus sedikit ini ya, jujur ya, kadang-kadang kalau orang tahu kita sales, orang malah menghindari kita, betul tidak? Ya kadang-kadang ada pengalaman seperti itu ya. Saya lihat beberapa wajah tersenyum nih, mungkin pernah mengalami nih di dalam ininya ya, di dalam pekerjaannya ya. Tapi Joe Ades ya belajar untuk berkomunikasi dengan calon pelanggannya sedemikian sehingga apa? Sehingga walaupun dia punya sales look, ya tapi sales look-nya tidak membuat orang tidak suka dengan dia. Ya, jadi membangun hubungan ini adalah dasar daripada ini apa? Penjualan. Saya selalu mengatakan begini. Kita bisa membuat orang membeli produk kita, belum tentu orang itu menjadi pelanggan kita. Ya, yang menjadi tujuan kita adalah menjadikan orang tersebut sebagai pelanggan. Waduh, ada yang curhat. Pernah diusir juga, aku mendekat, dia malah menjauh. Ini sales atau ketika PDKT nih. Ya. Oke, betul ya. Ini memang kalau sales udah ngumpul nih, pengalamannya diceritain banyak nih. Nggak cukup di satu sesi nih. Ya, karena itu hal kedua yang kita pelajari adalah apa? Personality yang sedemikian menyenangkan sampai orang enjoy, sampai orang ingin dekat dengan kita. Ya, bangun hubungan dengan calon pembeli kita. Yang ketiga, 8 ciri menurut Joe Ades. Dan ini sangat penting, ya. Tampil secara profesional. Tampil secara profesional. Appearance. Setuju tidak setuju, ini kenyataan. Profesionalisme, takaran, ukuran pertama dari profesionalisme adalah penampilan. Karena itu, di luar negeri, ya di Amerika, ada istilah begini, dress for the job you want, not for the job you have. Artinya apa? Artinya, kenakanlah pakaian seperti pekerjaan impianmu, dan bukan pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Ya, jadi pakaian itu sangat penting sekali dalam menimbulkan kesan. Apalagi kesan pertama ya. Kalau kita tahu dari iklan, kesan pertama begitu menggoda. Ya, dan ini hal yang sangat penting sekali, yaitu hal ketiga, appearance. Saya mau informasikan bahwa setiap hari Joe Ades muncul menggunakan jas dan kemeja dan dasi dan vest, dan sudah berkali-kali ditaksir oleh orang, ya. Jas yang dipakai dalam video tersebut itu adalah merek Savile Row. Ya, dan kemejanya ada kemeja Jermyn Street. Saya melakukan pencarian singkat dan harganya pakaian yang dia kenakan untuk berjualan di pinggir jalan. Ya, harga pakaiannya lebih dari $1.000. Ya, lebih dari 14 juta baju yang dia pakai untuk berjualan barang seharga $5. Ya, tapi itulah yang lalu membuat dia menjadi istimewa. Ya, jadi saya juga selalu berpegang ya adalah lebih baik overdress daripada underdress. Ya.
Kalau datang ke pameran, ya ketika ada pameran sales atau apa, ya saya selalu berusaha untuk apa? Untuk satu tingkat berpakaian lebih daripada orang-orang. Kalau mereka pakai kemeja, saya pakai dasi. Kalau mereka pakai dasi, saya pakai jas. Supaya apa? Supaya kalau di antara semua orang yang terlihat, ya kita menonjol. Ya itu yang pertama. Yang ketiga, ya hal yang kita bisa lihat dari keseharian seorang Johannes, tampil profesional dan tidak irit-irit, tidak sayang-sayang untuk penampilannya. Nah, yang keempat adalah yang sangat penting. Yang keempat ini, kalau ada kesempatan lain, ayo kita bahas sama-sama dengan jauh lebih dalam. Baik, kita yang ada di dunia sales, ya kita tahu bahwa ada banyak cara, ya ada banyak angle, ada banyak perspektif untuk melihat sebuah produk. Ya, misalkan, ya kalau kita bicara mengenai mobil, ya kita bicara mengenai mobil. Kalau kita mau menjual, misalnya, ya mobil ini ya, mobil LGCG ya, saya nggak sebut merek lah ya. Kita mau menjual sebuah mobil LGCG, ya, maka kita biasa datang ke pameran. Betul? Ya kita mengadakan pameran di mall, kita mengadakan pameran di exhibition center, atau kadang-kadang juga kita menunggu klien datang ke showroom, ya lalu kita bertemu dengan seseorang. Ya, satu keluarga yang mencari mobil untuk bisa mereka pergunakan. Ya. Lalu kita bilang, Pak, Bu, gitu kan, mobil yang Bapak Ibu sedang lihat ini, ya adalah merek ini, model ini, gitu kan. Lalu kita berkata begini kepada dia, ini adalah mesin 1000 cc. Lalu kita mengatakan ini mesin 1000 cc, si ibunya mikir, ya, oh 1000 cc ya, botol minum anak saya juga 1000 cc, dia bilang begitu kan, karena dia nggak paham, ya. Itu kita ambil langsung dari spesifikasi kendaraan yang kita jual. Oh lalu kita, oh ya ibu nggak ngerti ya, ibu nggak ngerti. Lalu kita baru mulai menjelaskan 1000 cc Bu, artinya ini irit. Nah ibu bisa memiliki kendaraan yang irit bahan bakar. Ya, nah buat ibunya itu mungkin dia mengerti ini ya, tapi anaknya mungkin nggak ngerti. Ya anaknya nggak ngerti kenapa? Oh, karena dia nggak tahu irit itu skalanya seperti apa. Yang namanya irit itu, wong dia belum bisa cari uang kan? Nah, jadi agar deal nih kita harus jelasin juga nih ke anaknya nih. Lalu kita ngomong apa ke anaknya? Maksudnya gini loh. Jadi, papa nanti isi bensin nggak usah sering-sering. Bisa 2 minggu sekali baru isi. Oh, dia baru paham. Karena dia tahu nih, dari waktu ke waktu, papanya ke pom bensin dan selalu komplain, aduh, isi bensin mahal banget. Nah, tapi kalau lama-lama sekali, nah dia masuk tuh, ya, oh ini adalah irit maksudnya begitu toh, gitu. Nah itu berbagai perspektif ketika kita mau menjual satu produk. Ya, ada yang namanya feature, ya feature itu ada spesifikasi, ya seperti tadi warna merah, 1000 cc, 5-seater, nah itu namanya spesifikasi. Ada yang namanya advantage, ya, yaitu selangkah lebih dalam daripada feature. Ya, ketika kita bicara advantage, kita mengatakan kepada ibunya, ini irit, ya, ini bagus, ya. Kalau 1000 cc artinya irit, begitu. Itu adalah fakta, arti yang muncul dari fitur tersebut. Ya, ini sudah mulai serius nih ya pembahasannya. Jadi kalau kita bicara mengenai sekarang yang lagi ngetren apa ya, ini ya apa namanya perawatan wajah gitu ya, maka spesifikasinya adalah kandungan di dalamnya, bentuknya ada yang bentuknya bubuk gitu ya, ada yang bentuknya lotion, ada yang bentuknya gel gitu kan ya, perawatan wajah.
Nah, advantage-nya, fungsinya adalah macam-macam. Mungkin ada yang untuk menghilangkan jerawat, gitu kan kalau kita bicara kecantikan ya. Mungkin ada yang untuk memutihkan kulit, gitu. Feature, advantage. Tapi ada satu lagi tahapan yang lebih dalam, itu namanya benefit atau manfaat. Nah, benefit atau manfaat ini sudah bicara mengenai pengalaman. Ya, di tahun 2022 ini kita sudah harus berpikir customer centric dan kita sudah harus berpikir pengalaman atau customer experience. Ya, saya ulangi ya, di tahun 2022 ini ya, berapa tahun terakhir ini kita sudah harus berpikir dari sudut customer centric dan customer experience. Ya, nah, ketika kita bicara mengenai mobil tadi, ya, kita jangan hanya bicara mengenai irit, karena irit adalah klaim kita. Tapi kita seperti bicara kepada anaknya tadi. Kalau mobil ini bisa isi bensin 2 minggu cuma sekali, yang artinya mungkin nanti kita akan punya uang lebih banyak untuk liburan daripada dihabiskan untuk mengisi bensin mobil yang boros. Itu benefit. Atau kalau seperti perawatan wajah, ya begitu ya, kita mengatakan ini untuk memutihkan kulit, ini untuk menghilangkan jerawat. Itu ada advantage. Kita setuju. Ya, tapi tidak semua orang perlu kulitnya putih dan tidak semua orang terganggu dengan adanya jerawat, betul nggak? Tetapi kalau ditaruh begini, kalau wajah bebas jerawat, itu lebih banyak yang naksir. Oh, anak-anak remaja langsung semua, udah. Ya, tadinya mereka nggak peduli, ya kan? Oh, gue masih muda gitu kan, kulit gue apapun gitu kan, nggak peduli. Jadi susah jual obat jerawat ke remaja, kecuali ketika mereka jadi puber, dan kita mulai bilang, kalau nggak ada jerawat, gebetan lebih gampang naksir. Nah, itu dari mereka terpikir. Itu namanya benefit. Nah, itulah yang dilakukan oleh Joe Ades. Satu produk, yaitu apa? Secara feature, produk itu hanyalah sebuah pengupas atau pengiris kentang, potato peeler, ya, yang terbuat dari stainless steel dan diimport dari Swiss. Itu aja spesifikasinya. Ya. Tetapi ada yang tahapan kedua, advantage-nya apa? Ya, advantage-nya dia juga tunjukin ya bahwa karena ini dari stainless steel dan ini berkualitas tinggi, tidak akan pernah berkarat. Oh, itu advantage. Ya kan? Itu fakta bahwa stainless steel tidak akan pernah berkarat. Dan dia juga klaim sebagai advantage-nya apa? Bahwa benda ini akan tajam terus, tidak perlu diasah. Ya. Buat sebagian orang mungkin sudah menarik nih sampai di sini. Tetapi yang menarik lagi dari Joe Ades adalah apa? Adalah dari kedua hal ini, dia lebih jauh lagi selangkah. Yaitu apa? Dia masuk ke benefit. Perhatikan tadi dia mengatakan begini. Karena ketajamannya, yang mana semua orang tahu itu tajam. Ya, udah lihat demonya. Karena ketajamannya, dia bisa membuat berbagai variasi bentuk makanan. Wortel bisa dipotong menjadi bentuk bunga, kembang atau bintang lah yang segi 5 itu. Sehingga apa dia bilang? Sehingga anak-anak, ya dia bilang anak-anak akan melihatnya sebagai permen. Jadi anak-anak mau makan. Oh, itu luar biasa. Ya. Dari sebuah barang stainless steel, ya diarahkan ke apa? Diarahkan ke anak susah makan sayur. Nah, itulah yang namanya benefit dari produk yang dia jual. Setiap produk kita bisa perdalam penggunaannya sampai menemukan benefit yang bisa nanti kita tunjukkan kepada calon klien kita. Dia bisa kasih tahu kepada orang-orang begini, jangan beli 1, beli 5. Karena apa? Karena ini akan jadi hadiah yang sangat hebat untuk teman-teman kita. Oh, ini benefit. Karena kita kalau memang tidak biasa kerja di dapur,
atau kita biasa makan di luar, kita tidak perlu barang-barang dapur. Tetapi, nah ini, dari tidak ada kebutuhan diciptakan kebutuhan. Itu poin berikutnya nanti ya. Yaitu apa? Itu kita bisa jadikan sebagai hadiah untuk orang lain. Johannes, ya rekan-rekan sekalian, luar biasa sekali. Ya, inilah bagaimana dia dari satu produk dia bisa menghasilkan benefit-benefit yang lalu orang-orang bisa pergunakan dan orang-orang bisa tertarik membeli karena hal itu. Oke, udah 4 ya, nomor 5. Ini yang sangat menarik daripada Johannes. Tidak ada satu orang pun yang nawar. Ya, perhatikan, dia bukan ini jualan di mana? Di pinggir jalan. Ya. Bukan di supermarket, bukan di mall. Di mall aja orang nawar ya sekarang ya. Emang tuh orang-orang tuh banyak sekali sekarang buka harga dimanapun nawar gitu, padahal supermarket misalnya gitu kan. Saya kisah nyata, saya pernah lihat orang nawar di Alfamart. Saya cukup kagum juga pada keberaniannya, tapi kejadian depan saya. Ya, waktu saya antri. Pelanggan Johannes tidak nawar. Bahkan dia selalu bilang dari awal apa? Dia bilang dia menekankan, kalau menurut kamu ini mahal, $5 untuk potato peeler ini mahal, tidak masalah, karena saya bukan jual barang murah. Berapa banyak dari kita yang berani bicara seperti itu ke klien? Menurut Bapak mahal, nggak apa-apa, karena kita emang nggak jual barang murah, Pak. Kita jual premium, Pak. Gitu. Ya, berapa banyak yang kita berani ngomong seperti itu. Dia berkali-kali menekankan, kalau mau beli, beli karena ini berfungsi. Beli karena ini barangnya bagus. Bukan karena harganya. Ya, nah, sangat menarik. Ya, jadi ketika dia memberikan apa namanya promo beli 4 dapat 1, semua orang udah anggap itu good deal sekali. Kenapa? Sekali lagi karena dia tidak menekankan pada harga. Dia menekankan pada barang ini, barang terbaik yang bisa kamu miliki di dapur. Barang ini, barang terbaik yang bisa kamu berikan sebagai hadiah di Thanksgiving tahun ini. Fokus pada value, bukan pada harganya. Fokus pada betapa membeli barang ini cukup sekali, karena dia tahan lama seumur hidup. Cukup beli barang ini, karena kalau dijadiin hadiah, teman-teman akan sangat senang sekali. Ya, fokus pada value, bukan pada harga. Nah, ini yang pelajaran sangat penting yang kita bisa lihat dari Johannes di sore hari ini. Ya. Yang keenam, ya tadi saya sudah singgung sekilas, munculkan kebutuhan. Ya bahkan jika nampaknya nggak ada. Sales, ya kita tugasnya prospecting, ya prospecting, cari klien, ya cari calon pembeli, begitu ya. Itu seperti ini apa namanya? Ada lagunya tuh, apa tuh? Saya lupa lagunya lagi. Ya, saya udah inget-inget kemarin, ya yang sudah biasa itu loh, ya. Yang kalau ditolak itu sudah biasa, begitu kan ya. Dan salah satu penolakan yang paling sering muncul selain harga, ya adalah apa? Saya nggak butuh apapun itu. Ya, ketika kita tawarkan orang, di telepon, ya kita jawab nggak butuh. Kalau saya lagi terima telepon sekarang ini nih, ya, ayolah jujur pada diri sendiri ya. Saya terima telepon, wah nomornya tidak dikenal. Ya, kelihatannya nih dari kalau nggak kartu kredit, ya dari KTA atau dari asuransi atau dari mana, ya begitu kita angkat telepon, ya, halo, dia ngomong apapun, kita langsung jawab, nggak butuh, betul ya? Ya jangan gitu, ya namanya juga usaha, ya. Tapi Johannes, ya tahu orang-orang yang ada di situ,
yang ada di New York itu tidak ada di pinggir jalan itu, di tengah-tengah perjalanan mereka itu untuk membeli kebutuhan dapur. Betul, terlatih patah hati itu yang tadi saya pikirin. Nah itu lagunya, thank you Mas Bayu. Ya, nanti kita nyanyi sama-sama ya. Nah, dia di situ, orang-orang yang lewat depan dia, orang-orang yang menyaksikan dia, itu bukan orang-orang yang perlu pengupas kentang. Pengupas kentang itu mungkin salah satu barang yang paling tidak di pikiran orang pada saat itu. Karena itu apa yang dia lakukan? Karena dia melakukan demo. Dan di demo itu apa yang dia lakukan? Dia memunculkan satu pemikiran bahwa kalian butuh loh produk ini sebenarnya, walaupun kalian nggak sadar. Saya punya banyak pengalaman menjual produk keuangan, ya, dan kita tahu literasi keuangan di Indonesia ini masih sangat rendah. Orang-orang tidak tahu gunanya punya tabungan. Orang-orang nggak tahu gunanya punya investasi. Orang-orang nggak tahu pentingnya punya asuransi. Gitu. Nah, adalah tugas kita sebagai seorang tenaga pemasar di dunia keuangan itu untuk menginformasikan, untuk mengedukasi kalian perlu produk keuangan ini. Begitu. Nah, masing-masing dari kita punya tugas seperti itu, ya. Nah, itulah yang harus jadi PR kita. Ya, bagaimana memunculkan kebutuhan walaupun kayaknya nggak ada. Ya, siapa butuh alat untuk membuat wortel berbentuk bintang? Nggak ada yang butuh. Tetapi ketika kita bilang bahwa anak-anak akan lebih mudah diberikan wortel kalau bentuknya menarik, kebutuhannya jadi muncul. Siapa yang ketika goreng kentang, French fries ya, tadi dia contohin French fries ya, perlu alat untuk memotong kentang itu jadi 3 sisi dibandingkan 4 sisi. Nggak ada. Ya, mau 5 sisi, mau 7 sisi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi lalu dia mengatakan, kalau kentangnya 3 sisi, lebih mudah digoreng, lebih cepat matang, lebih irit minyak, kebutuhannya dimuncul. Oke, kalau begitu, saya perlu nih alat untuk motong kentang jadi 3 sisi. Ya, jadi bagaimana dia memunculkan kebutuhan ini adalah satu hal yang sangat-sangat perlu kita pelajari. Ya. Yang ke-7, ya ada 8, ya ini sudah sampai ke-7 nih, ya rekan-rekan sekalian. Oke, ya sampai sini saya tetap ingatkan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan atau apa, silahkan pergunakan di chat yang tersedia ya, nanti akan dilihat ya. Yang curhat udah, ya, yang ngajak karaoke terlatih patah hati udah. Ya, nah sekarang kalau ada yang pertanyaan juga boleh. Ya kita diskusikan sama-sama. Ya, by the way, yang curhat di chatroom lucu-lucu juga ya, silakan dilihat kalau misalkan ini ya. Yang ke-7. Dari dulu ya sampai sekarang ya, masih ada istilah ini. Customer is king. Setidaknya di awal-awal. Ya, setidaknya di awal-awal. Jadi libatkan konsumen. Ingat kalau mereka adalah raja. Ya. Sesederhana itu, ya. Sebuah hal yang dilakukan oleh Joe itu dilakukan untuk membuat orang-orang itu merasa nyaman dengan dia. Ya, perhatikan tadi ada satu adegan di mana dia mencoba meminta salah satu orang yang berdiri di situ untuk menggunakan alat tersebut, ya. Terlihat dengan sangat jelas orang itu sangat ragu-ragu dan mungkin nggak terlalu firm ya melakukannya ya. Tapi dia juga dipuji. Dia bilang, lihat, ini tetap jadi gitu. Ya, libatkan konsumen, ya, dan jadikan konsumen ini seolah-olah seperti pemeran utamanya. Ya, jadi ketika Joe bicara tadi, semuanya memang berputar seputar konsumen.
Cuma satu kali dia bicara mengenai diri dia. Itu ketika dia menginformasikan bahwa dia pernah masuk majalah Vanity Fair. Ya, sisanya perhatikan kata-katanya. Dan di banyak video dia mengulang-ulang metode penjualan yang dia lakukan ini. Jadi kita bisa lihat di dalam video manapun, dia selalu mengutamakan konsumen. Ya, satu hal yang sekarang kita tahu, ya mungkin banyak pelanggannya waktu itu nggak tahu. Tapi kita sekarang tahu, karena tadi kan saya udah kasih tahu. Yaitu apa? Mungkin Joe Ades ini secara finansial lebih kaya jauh daripada orang-orang yang membeli produknya. Ya kan? Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, dia mengutamakan konsumennya. Nah, kita sebagai tenaga pemasar ya, kita sebagai sales ya, kadang-kadang, ya saya nggak bilang sering lah ya, saya bilang kadang-kadang. Dan saya yakin sih, kalau di grup ini nggak ada lah ya, tapi ada nih di luar nih, ya sales yang kalau kliennya ngomong keras dikit, udah langsung nggak mau dilayani lagi. Udah, gue masih banyak klien, gitu. Ada ya nggak di sini, di tempat lain, ya tapi ya ada yang seperti itu. Ada yang kalau pertanyaan dari kliennya mulai ribet, mulai teknis, mulai banyak maunya, udah nggak dibales WA-nya. Ya, ada nih ya yang kalau kliennya udah transfer, tiba-tiba kecepatan menangani pertanyaan-pertanyaannya menurun. Wah, itu pantang sekali, ya, pantang sekali. Ya, jangan sampai ada klien ngomong, kalau minta duit aja kamu cepet, gitu. Kalau jawab lama, wah itu dosa besar tuh. Ya, jangan. Jadi selama proses penjualan sampai semuanya beres itu, klien itu harus ditempatkan di posisi utama. Ya, karena itu, ya kita kalau lihat tadi, yang tadi saya cerita di awal ya sedikit ya. Nanti di video-video lain kita bisa dengar tuh, pas dia lagi jualan, ada orang nyaut dari samping gitu, sembari jalan aja. Iya, saya pernah beli tuh barang bagus sekali. Lalu kalau rekan-rekan sekalian lebih lihat lagi, ya kan di YouTube sekarang banyak videonya. Ya, perhatiin komentar-komentarnya. Banyak orang menuliskan hal seperti itu. Bahwa barangnya sampai sekarang masih dipakai. Yaitu masih sesuai dengan omongan dia, seumur hidup nggak usah diasah. Ya, menarik sekali, ya menarik sekali. Oke, satu lagi, ya. Yang ke-8 adalah berlatih menguasai proses penjualan. Kenapa Joe Ades ini bisa setiap hari melakukan hal ini berulang-ulang? Karena dia mempunyai satu sistem. Ya, saya adalah orang yang percaya sekali pada apa yang namanya skrip penjualan. Ya. Dan menurut saya, kita harus memiliki versi-versi kita sendiri dari skrip penjualan. Yang memiliki skrip penjualan dan pergunakan dengan baik. Ya. Selain itu, ya juga tentu adalah apa? Miliki pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai kapan saja dalam proses penjualan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggali kebutuhan daripada calon konsumen. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa memajukan proses penjualan kalau calon customer kita ragu-ragu. Dan yang satu lagi adalah apa? Berlatih. Semakin berlatih, semakin banyak menerima input, antisipasi semua keberatan yang bisa muncul. Dan kalau bisa, tangani sebelum ditanyakan. Ya, perhatikan tadi Joe melakukan hal apa? Dia mengatakan begini, kalau orang jualan, otomatis nanti akan ada yang bilang begini, harganya mahal. Jualan apapun. Ya kan? Jualan barang seharga 10.000 kok mahal? Jualan barang seharga 8.000 kok mahal? Jualan barang seharga 3.000 tetap ada yang nanya kok mahal. Gitu. Jadi Joe, daripada tiap kali menjawab pertanyaan kok mahal, dia udah bilang dari awal, dia udah antisipasi. Ini memang mahal karena ini dari Swiss
dan mereka membuat barang-barang yang terbaik. Selesai. Nggak ada lagi yang setelah itu nanya kenapa barang itu mahal. Bahkan tadi saya bilang, nggak ada yang nawar barang tersebut. Apalagi? Dia mengatakan begini, ayo beli 5. Maka pertanyaan selanjutnya dari orang adalah, loh, buat apa? Kok beli 5? Padahal barangnya katanya bagus. Gitu. Jangan-jangan nggak bagus ya. Ya udah siapin jawabannya. Beli 5. Karena apa? Karena teman-teman kita juga butuh barang ini. Sekaligus ada campuran humor di dalamnya, sekaligus juga ini adalah handling objection nih. Ya, jadi luar biasa. Ya, jadi ini ada 8 hal, ya paling sedikit ada 8 hal. Yang dari video 5 menit tadi itu, kita bisa lihat ya, dan pelajari dari seorang Joe Ades, ya salah satu penjajah, ya salesman terbaik. Bicara mengenai skrip dan bicara mengenai pertanyaan, saya mau info aja bahwa di channel YouTube Track Pro ya juga ada video mengenai hal ini. Ya judulnya sering stuck waktu jualan. Nah, silakan kunjungi ya dan silakan cari videonya, silakan saksikan. Ada 2 part. Ada 2 part untuk video ini. Jangan lupa ya kalau YouTuber ngomongnya gimana? Jangan lupa like, subscribe, and share ya kepada mereka yang membutuhkan. Ya baik, jadi rekan-rekan sekalian 8 hal dari video 5 menit yang kita bisa lihat dari pengalaman 30 tahun seorang sales menjual satu item yang menjadikan dia saat ini adalah salah satu orang yang dikenang sebagai salesman terbaik di dunia. Oke, bonus. Apa bonusnya? Joe Ades berhasil sekali dalam penjualan. Barangnya sendiri hanya seharga $5. Jadi ada satu quote dari Joe Ades, tidak diucapkan di video tersebut. Ya, ini adalah quote yang dia ucapkan waktu dia diinterview oleh Vanity Fair. Dia hanya mengatakan begini, never underestimate a small amount of money. Jangan meremehkan. Ya, maksudnya dia ada penjualan barang yang nilainya rendah. Ya, jadi apapun yang kita jual, mau jual mobil atau mau jual panci, jangan merasa rendah diri. Jangan pernah membiarkan juga orang lain menganggap rendah apa yang kita jual. Seorang sales ya, itu punya banyak sekali kelebihan. Seorang sales itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat mulia karena membantu orang lain mendapatkan solusi daripada masalah-masalah yang dia miliki.